kita lanjutkan dari kita dalam kitab At-Tadabbur Ar-Ruhani di Rasmil Mushafil Uthmani, dan kita sudah sampai di keajaiban kepenulisan Al-Quran dalam Rasmil Uthmani di surah Al-Baqarah. Maka dibuka silakan surah Al-Baqarah ayat 25 dan bandingkan dengan surah An-Nisa ayat 91. Surah Al-Baqarah ayat 25 dan surah An-Nisa ayat 91. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, ada kalimat kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 91 Allah berfirman, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Masing-masing ada kalimat kullama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ada kalimat kullama. Kemudian dalam surah An-Nisa 91 pun ada kalimat kullama. Mana yang ada kullama dan kullama. Keduanya dibaca sama secara imlai, dibacanya sama, yaitu kullama. Tapi secara kepenulisan keduanya berbeda, ada perbedaan. Maka setiap penulisan dalam Mushaf Rasm Uthmani ada rahasia. Tidak segala wayah diserat, tapi ada rahasianya. Dalam bacaannya sama kullama, tapi kenapa ditulisnya berbeda kullama dan kullama? Ini menunjukkan kepada arti. Apa artinya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada ahli surga. Awal ayat, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Diberikan kepada ahli surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu, dan setiap kali mereka diberikan rezeki. Apa maksudnya? Rezeki di surga itu ditulis kullama, setiapnya itu dalam Al-Quran ditulisnya tanpa terpisah, nyambung. Artinya apa? Artinya nikmat di surga, rezeki di surga itu tanpa ada hentinya, gitu. Ini teman-teman, maka muttasil tulisnya pun disambung kullama. Kenapa? Karena rezeki di surga nanti setiap minggu rezeki artinya bersambung, tidak ada terputusnya rezeki di surga, yang mana diberikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal. Berbeda dengan kullama dalam surat An-Nisa ayat 91, ditulis secara terpisah kullama. Kenapa ditulis secara terpisah? Karena menurut artinya atau menurut maknanya ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik, yaitu kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Tatkala ia diajak kembali kepada fitnah atau syirik tersebut, jadi orang-orang munafik ini ketika ia terus diseru atau diajak oleh dedengkot mereka kepada perbuatan-perbuatan syirik, siapa yang diajaknya? Orang munafik. Siapa yang mengajaknya? Dedengkotnya, artinya para pembesarnya. Jadi ada dua orang di sini. Ada yang mengajak, ada yang diajak. Siapa yang mengajaknya? Dedengkotnya syirik. Siapa yang diajak? Orang-orang munafik. Nah, maka ketika dedengkotnya ini mengajak kepada yang orang-orang munafik, diajak mereka kepada syirik kembali, urkisu fiha, mereka pun terperosok. Tapi bagaimana ajakannya? Apakah sekali? Enggak, terpisah. Maka ditulisnya pun kullama, ditulis terpisah. Mengapa? Karena ajakan dalam kalau kutip sudah garis besar, ajakan setan teman-teman itu tidak akan sekali, pasti berkali-kali. Jadi setan datang pada diri kita itu berkali-kali dalam waktu yang berbeda-beda, dalam keadaan yang terpisah-pisah. Maka kullama ini ditulisnya pun secara terpisah. Kullama berbeda dengan tadi kullama yang tadi
menyambung. Kenapa? Karena memang ayatnya berbicara tentang nikmat surga, dan nikmat surga tidak ada yang terputus, terus menerus dan bersambung. Sedangkan kullama kedua, ayat ini berbicara tentang ajakan dari orang-orang syirik kepada orang-orang munafik, maka ajakan yang tidak baik kepada mengajak kepada hal yang tidak baik itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dan pada waktu yang terpisah-pisah. Maka itulah di antara rahasia penulisan kullama dalam Al-Quran, kullama tersambung dan kullama terpisah. Dan kullama yang terpisah hanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, sisanya berarti tersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.